Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa hambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Engkau menganugerahkan kepada kami hati seorang ibu yang lemah lembut dan rendah hati, yang tanpa noda, yang menghadirkan kerahiman Putramu Yesus Kristus untuk kami semua. Ibu Maria, sebagai ibu yang mengalami penderitaan Sang Putra, hingga hatinya pun berduka karena duka cita Sang Putra sebagai hamba yang menderita. Semoga kami senantiasa mempersembahkan duka cita kami kepada Putramu melalui Santa Perawan Maria Bundanya sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita bersama Sang Putra. Kita akan membaca Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemarin kita merayakan pesta pemuliaan salib suci Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada hari ini sesudah pesta itu kita diajak untuk mensyukuri karya rahmat Allah yang disampaikan kepada kita melalui Santa Perawan Maria Bunda Kristus sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan sosok seorang ibu yang setia menyertai Sang Putra sampai puncak Golgota. Disebut saudara-saudaranya, ada Maria Kleopas, ada Maria Magdalena. Disebut pula murid terkasih Yesus yang tidak lain adalah Santo Yohanes. Yesus menyerahkan Ibu Maria kepada Santo Yohanes sebagai ibunya, dan Santo Yohanes diserahkan kepada Maria, ibunda Yesus, sebagai anaknya. Dengan demikian, simbolisme bahwa murid-murid Kristus yang setia akan menerima ibundanya, yakni Santa Perawan Maria, yang bahkan berduka cita bersama Sang Putra di Golgota. Ini anugerah yang terindah bagi kita umat beriman saat kita bisa menerima Ibu Maria, Ibunda Yesus, yang hatinya tak bernoda, hatinya ditembus dengan pedang,
menjadi ibu kita. Kita pun menjadi anak-anaknya. Hati Maria tak bernoda sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah Bapa yang memilih Santa Perawan Maria menjadi bunda bagi Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hati Santa Perawan Maria ditembus pedang. Pedang sebagaimana dinubuatkan oleh Simeon dalam Injil Lukas bab 2 ayat 25. Dan pedang itu tidak lain adalah Sang Firman sendiri yang menjadi manusia, yakni Putra Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Penulis surat Ibrani mengatakan, sesungguhnya firman Allah itu hidup dan berdaya guna, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menembus antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pikiran-pikiran dan perasaan hati kita. Itulah yang disampaikan dalam surat Ibrani bab 4 ayat 12. Sang Firman yang menjelma menjadi manusia mengambil daging rahim Santa Perawan Maria, dan dengan demikian ada relasi timbal balik antara Sang Firman dan Bunda Maria. Bunda Maria disucikan tanpa noda dosa. Sang Firman hadir untuk penebusan dosa, bahkan bagi seluruh umat manusia yang dipercayakan sebagai anak-anaknya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kiranya Bunda Maria sebagai seorang Israel yang sejati membaca perjanjian lama, membaca kitab Nabi Yesaya bab 53 yang bernubuat tentang hamba yang menderita, dan nubuat itu digenapi oleh Sang Putra yang dikandung, dilahirkan, didampingi hingga penderitaan di puncak Golgota. Santa Perawan Maria berduka cita memahami yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang hamba yang menderita, dan nubuat itu digenapi oleh Kristus Sang Putra. Itulah sebabnya Bunda Maria pasti menyadari saat menyaksikan putranya menanggung penderitaan dengan kematian di kayu salib, dan diawali dengan penderaan-penderaan dan siksaan-siksaan, hingga Sang Putra menanggung penderitaan sedemikian rupa seperti digambarkan dalam kitab Nabi Yesaya. Ibu Maria paham, Ibu Maria mengerti, itulah misi putranya, Yesus Kristus, yang tidak lain adalah Sang Firman yang menjadi manusia, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menebus dosa-dosa manusia, menanggung setiap penderitaan manusia di dalam hidupnya. Bersama Ibu Maria kita sampai kepada Yesus, Sang hamba yang menderita, dan kita mempersembahkan setiap penderitaan kita, sakit penyakit kita, kelemahan-kelemahan kita, yang bahkan sejak awal mula sudah ditanggung oleh Kristus sebagai hamba yang menderita, seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya bab 53. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, penderitaan Kristus bukan semata-mata penderitaan yang masokis,
tapi penderitaan yang dipersembahkan kepada Allah Bapa demi penebusan dosa-dosa kita. Mari pada peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita, kita persembahkan semua kelemahan, sakit, penyakit, dan derita kita. Bersama Ibu Maria, kita persembahkan kepada Kristus agar semua penderitaan itu diubah menjadi jalan penebusan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Renungan ini masih saya persiapkan di Panti Imam, di belakang altar kapel bersejarah di Indonesia, kapel yang berada di Panti Samadhi Ratna Miriam, Malino, Goa, Keuskupan Agung, Makassar. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.